Pernah gak sih lo ngerasa gugup ketemu orang lain, mikirin mereka bakal judge hidup lo, mulai dari urusan kuliah yang belum selesai. Nih orang kok belum lulus-lulus nih, padahal udah semester 10. Nih orang kok belum dapat kerjaan, padahal sarjana. Sampai komentarin soal belum merit, padahal udah dianggap dewasa. Sebenarnya rasa takut dinilai orang tuh wajar banget, karena semua orang tuh punya ekspektasinya masing-masing yang jadi standar buat mereka mandang dunia. Tapi buat sebagian orang, takut dijudge, dikritik, takut dinilai orang lain tuh pokoknya bisa bikin mereka jauh dari pergaulan sosial. Perasaan takut akan dijudge yang lo rasain ini bisa bikin lo insecure, takut dihina, ditolak, atau malah dibully. Semangat bro, lo sendirian. Ya enggak dong, lo gak sendirian kok. Aku, kamu, kita, siapa aja bisa ngerasa canggung saat bergaul sama orang lain. Karena kita mikirin duluan nih, orang yang mau kita temuin ini bakal mikir apa tentang kita. Akhirnya lo malah ngehindarin buat berinteraksi sama orang lain. Mungkin ini juga salah satu alasan orang-orang di zaman sekarang tuh gak seramah dulu. Bukan karena mereka sombong, tapi cuma karena alasan takut dijudge aja. Jadi lo lebih milih jalan dengan pura-pura gak kenal, atau sekedar nyapa yang buru-buru mau cabut. Karena lo tahu, kadang basa-basi yang basi juga biasanya suka bahas-bahas hal yang lagi gak pengen kita omongin. Kan suka ada tuh, cuma karena ketemu tiba-tiba bahas, kok lo belum lulus sih? Padahal kan lo pinter. Atau di acara keluarga yang tiba-tiba ngomong, kok sarjana belum dapat kerja sih? Atau di reuni teman sekolah lo, ada yang tiba-tiba nyeletuk, dulu kan lo cantik banget, kok sekarang jerawatan sih? Bahkan, ada yang jadi ragu buat jadi diri sendiri pas mau membangun hubungan. Jadi bener kan? Takut dijudge itu bikin kita merasa insecure, takut dihina, ditolak, atau malah dibully. Nah, di video ini nih, gue bakal bahas 3 alasan kenapa lo seharusnya nggak usah takut kalau dijudge sama orang lain. Makanya tonton sampai habis karena tentunya hal ini bakal berguna banget buat lo. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Alasan pertama, karena penilaian orang lain gak sepenuhnya valid. Gue rasa kita gak perlu terlalu serius atau takut sama komentar orang lain, karena sejujurnya pandangan orang tuh gak selalu benar. Mereka cuma ngelihat kita dari luarnya aja. Mereka gak tahu apa yang terjadi dan apa yang kita alami sebenarnya dalam hidup kita. Mereka juga gak bisa nangkep sepenuhnya alasan dibalik usaha yang kita lakuin dan kenapa kita memutuskan suatu pilihan dalam hidup kita. Jadi yang paling penting, cuma kita sendiri yang tahu kenapa kita milih jalur ini, kenapa kita ngelakuin usaha ini, dan kenapa kita milih jalan hidup yang kayak gini. Selama kita yakin dan konsisten dengan pilihan kita, gak perlu khawatir sama judge-judgean orang lain. Mereka gak bisa ngerti perjuangan dan alasan dibalik semua itu. Jadi terus gaspol aja. Yang penting kita punya alasan dan semangat kita sendiri. Kalau lo sadar akan alasan-alasan suatu hal terjadi dalam hidup lo akan jauh lebih menerima penilaian orang lain tentang lo. Ya sebagai contoh di poin pertama ini gue pernah alamin sendiri. Ketika gue 1 semester lebih lama dibanding teman lainnya dalam ngerjain skripsi, gue jadi malu dan takut ketemu orang. Takut orang-orang tuh bakal nilai gue adalah orang yang pemalas, sampai-sampai gak bisa lulus tepat waktu. Takut orang lain nilai gue tuh bodoh dan gak kompeten sama tugas sendiri. Pokoknya banyak ketakutan yang gue rasa karena penilaian orang lain. Tapi setelah gue sadar, rasa takut itu kadang gak nyata. Mereka tuh semua pikiran dan skenario-skenario yang orang lain pikirin tentang gue, yang gue buat dalam otak gue sendiri, ternyata itu gak nyata. Dan kalaupun bener orang lain ngejudge kita buruk, atau dalam contoh tadi, misal temen gue beneran ngejudge kalau gue pemalas dan gak ngerjain skripsi gue akan merasa lebih baik menyikapinya ketika gue secara sadar kalau mereka tuh gak tahu apa-apa tentang gue. Mereka gak tahu apa yang terjadi sampai-sampai gue telat lulus. Mereka gak tahu alasan-alasan dibaliknya. Dengan gue menyadari dan memaafkan mereka, rasanya itu lebih baik. Meski pada sebagian orang lebih memilih untuk menjelaskan panjang lebar tentang alasan untuk membantah judge yang orang lain berikan, tapi untuk beberapa waktu memilih untuk diam saja dan membiarkannya, itu nggak buruk juga ternyata. Karena
Nah, ini nih alasan di poin kedua. Alasan kedua kenapa lo nggak perlu takut dijudge sama orang lain adalah karena lo nggak bisa kontrol penilaian orang lain tentang lo. Dibanding lo fokus sama rasa takutnya, lebih baik ganti fokus lo itu jadi gimana cara lo menyikapi penilaian orang lain tentang lo. Terkadang kritik juga bisa buat lo bertumbuh jadi lebih baik. Poin ini tuh simple sebenarnya. Ya udah, bodo amat. Karena ini di luar kendali lo, dan rasa takut yang dirasain juga nggak bisa bantu lo buat menghentikan penilaian orang lain. Fokus aja sama diri sendiri. Mau orang lain ngomong apa juga ya lo tetap pada keadaan dan pilihan lo saat ini kan. Contoh di poin ini, lagi-lagi gue pakai contoh diri sendiri aja dah. Jadi 2 tahun yang lalu, wajah gue tuh pernah breakout parah. Sampai-sampai keluarga tuh bilang, kok kamu mukanya jadi rusak sekarang? Dan gue sadar, kalau keluarga gue aja ngomong gitu, gimana orang lain yang notabene-nya jarang ketemu gue, tiba-tiba ketemu dalam keadaan wajah yang jerawatan parah dan banyak kayak gini. Gue takut banget saat itu. Meski di saat mereka cuma ngomong di dalam hati mereka, gue tuh takut dan gue gak mau. Tapi setelahnya gue sadar, dengan kondisi yang kayak gini, mau gue takut atau enggak, orang lain akan tetap punya penilaian. Jadi ya udahlah. Saat itu emang paling bener adalah bodo amat. Karena, nah ini nih, lanjut di poin ketiga, yaitu karena mereka bakal lupa. Gini nih guys, orang lain akan selalu punya penilaian kayak di poin kedua yang tadi. Tapi mereka nggak akan selalu mikirin kejelekan yang mereka pikirin tentang kita. Lanjut contoh tadi, ketika gue dalam kondisi jerawatan parah, orang lain mungkin ada yang punya penilaian dan berkomentar, itu jerawatnya di jidat kok besar banget ya? Atau kok jerawatnya banyak banget? Tapi setelah itu apa? Apa karena kita jerawatan, orang lain yang tadinya mau ngomong sama kita gak jadi dan malah ngejauh? Nggak juga kan? Kadang mereka berpikir kayak gitu tuh cuma selintas dan selebihnya ya udah. Kita tuh nggak sebegitunya penting kok buat ada di pikiran orang secara terus-menerus. Apalagi hal yang bikin kita takut sama penilaian orang lain. Mereka juga punya kesibukan masing-masing kali. Di otak mereka ada hal lain juga yang mereka pikirin. Atau jangan-jangan mereka lagi mikirin, kita lagi mikirin apa tentang mereka. Karena ada yang bilang juga, kalau katanya diri kita sendiri itu adalah pengkritik terburuk bagi diri sendiri. Jadi maksudnya kebanyakan orang tuh mereka hanya berfokus sama kekurangan mereka sendiri. Mereka jadi ngejelekin diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Padahal kalau kita sangkut pautin sama rasa takut dijudge sama orang lain, pandangan orang lain tuh nggak seburuk yang kita bayangin kok. Kayak kamu menilai diri kamu, ih aku banyak bekas jerawatnya gini nih. Tapi sebenarnya orang lain mandang kamu tuh nggak seburuk itu. Ya biasa aja, pikiran-pikiran yang terlalu buruk itu kadang kita sendiri yang buat. Intinya, kamu nggak perlu takut dijudge sama orang lain. Fokus yakinin diri kamu dan berdamai setelahnya dengan hal yang kamu kurang suka. Kalau video ini bermanfaat dan lo suka belajar tentang kehidupan, lo subscribe aja channel ini, like, komen, dan share juga. Gue Rin, and see you next video.